pemirsa, hari ini saya sedang berada di Desa Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Nah pemirsa, hari ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkelana, untuk melakukan kegiatan yang ya lumayan ekstrim ya biasanya. Tapi ini tidak ekstrim pemirsa, karena hari ini Helda akan melihat budidaya dari madu kelulut yang konon katanya lebahnya tidak menyengat loh pemirsa. Nah, ikutin keseruan hari ini hanya di Lensa di Rafflesia. Sekarang saya sudah ada di lokasinya, saya juga sudah janjian bersama Pak David yang akan menemani saya pada hari ini. Halo Pak David, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya kabarnya ya Pak David ya. Semangat hari ini? Semangat. Semangat. Sudah minum madu tadi. Sudah minum. Oh berarti makin semangat ya, Ya, sudah makin minum semangat. madu. Nah hari ini kan kita mau tahu bagaimana cara budidaya dari madu kelulut. Ya, insya Allah bisa kasih tahu apa ilmu yang udah saya dapat. Nah itu dia. Nah katanya Pak, madu kelulut ini lebahnya nggak nyengat ya Pak ya? Iya, memang nggak nyengat itu. Cuma gigit aja. Aduh Bapak, saya jadi takut deh. Tadi saya nggak takut, sekarang jadi takut. Tapi nggak, ini nih model dari lebahnya sendiri gimana sih Pak? Maksudnya? Tipe si lebahnya sendiri bagaimana? Kalau tipe lebahnya dia sejenis lebah yang nggak nyengat itu. Cuma dia koloninya itu sering kalau udah satu aja nempel itu ke badan itu biasanya diserbu sama koloninya itu. Oh. Iya. Tapi nggak nyengat, cuman gigit itu kan. Biasa nempel-nempel di rambut. Itu yang warna-warna hitam itu biasanya suka itu. Oh, nempel di rambut. Iya. Berarti kalau saya hari ini pakai jilbab nggak kelihatan, nggak ditempelin ya Pak ya? Iya. Oke, ini kita mulai produksi dari sejak kapan Pak madu kelulut ini? Dari tahun 2015 ini. Udah cukup lama ya? Cukup lama. Udah berapa tahun pemirsa? Artinya Bapak ini sudah di bidangnya dan fokus ya Pak? Iya. Awal mula adanya budidaya atau peternakan dari madu kelulut ini sendiri, bagaimana cerita prosesnya Pak? Itu pertama itu teman itu yang namanya Doni itu. Dia bilang di tempat kita di Lebak ini khususnya kan, itu banyak sekali katanya kelulut yang bisa dibudidaya. Nah, makanya si teman saya Doni itu bilang gimana kalau kita budidaya itu. Saya bilang sama Doni, ilmunya gimana? Kita belum tahu, saya bilang kan. Iya betul. Ya, ilmunya itu gimana? Nanti kita coba-coba dulu, dia bilang kan. Nanti kita buka YouTube apa gimana, dia bilang kan. Dari awal itu, pertama ngambil itu berapa? 30 log itu. 30 batang itu. Lalu diolah, dipotong gitu kan. Kasih kotak. Ya, pertama-tama kan gagal itu biasa itu. Oh, awalnya gagal juga? Dari 30 log itu yang gagal itu 4 log. Dari Sebab 30? kami kan kami belum tahu itu kalau jenis kelulut ini nggak bisa diroba-roba itu tempatnya.
Iya. Jadi kami kemarin belum tahu itu udah ganti nggak cocok, nanti orang lewat ya apa diserbu. Jadi kami pindah. Nah saat pindah itulah yang kami pindah-pindah itu kabur semua. Gagal Ya, gitu ya? gagal total itu 4 log. Oh, gitu. Ya setelah tahu kan artinya nggak bisa dipindah-pindah itu kan. Makanya kalau ada log itu ya kami sebelum kami olah itu kami tepatin dulu di mana ini. Sebab kalau udah dipasang kotak kayak gini, nah dia kan nggak bisa dirubah lagi. Maksudnya tempatnya. Lock yang dimaksud itu adalah tempatnya. Tempatnya, sarangnya itu. Sarang. Nah, jadi makanya kayak yang di sana kan, Hmm. itu nggak bisa diganti itu, tinggal pasang kotak aja nanti di sana. Kalau diganti ya resiko gagal itu besar. Sebab dia kan tahunya di mana tempat pertama sekali dia keluar, nah di sana dia kembali. Itu butuh berapa lama beradaptasi si madu kelulutnya itu? Kalau beradaptasi itu cepat itu. Yang penting jangan dirubah tempatnya. Oh. Ya. Misalnya ngambil malam, biasa kan malam biasa ngantar itu. Sebab kami ngambil kan jam-jam 5 sore, jam 6 itu kan koloninya lagi ngumpul. Jadi kalau malam itu kami ambil, itu tutup. Ya, jadi di mana mau diletakkan, nah besoknya baru kami arahkan tempat itu. Pemirsa, saya sudah ditunjukkan sama Pak David bentuk dari lock-locknya ya Lock, Pak iya. ya. Ini koloninya Bagus ini. bagus ya Pak? Ya. Ini biasanya kalau banyak propolis ini biasanya di dalam log itu banyak anak yang baru netas ini. Oh. Ya. Yang dimaksud bagus tuh yang gimana sih Pak? Ya kayak gini kan kantong madunya koloni lihat banyak ini begitu dibuka kan keluar semua. Nah, Yang banyak kantong ininya ya Pak ya? Iya. Berarti koloninya bagus? bagus. Oh gitu pemirsa, semakin banyak ini semakin bagus. Perawatannya kalau udah jadi gini kita tinggal cek aja. Seandainya kalau ada lubang itu kan takutnya semut. Nah, itu aja pengecekan itu. Sudah yang kedua cocotnya itu. Cocot itu yang mana Pak? Cocot itu yang tempat masuk ini, mana ini. Oh ada. Nah, itu Oh, kan kalau iya, ngembang itu tandanya koloni bagus itu. Kalau cocotnya itu nguncup itu koloninya kurang. Ya, ini kan yang kuning-kuning ini namanya polen ini. Ini bagus ini untuk dimakan ini. Kalau dari penelitian Universitas mana kemarin itu, satu polen ini sama setara 2 butir telur ayam kampung. Setara 2 butir telur ini. Setara dengan. Jadi kalau kita makan satu kantong ini kan dia agak asam-asam itu rasanya itu. Dia agak Saya asam-asam. agak takut karena banyak koloninya. Ya, nggak apa-apa. Walaupun dia nggak nyengat, tapi ada rasa sensasi derdut-derdut. Nggak apa-apa, Saya ambil takut aja. mereka marah. Saya Itu ambil kan makanan makanannya. buat anaknya. Saya ambil dikit aja dulu ya, kalau enak saya coba lagi. Saya susah jelasinnya, tapi ya rasanya waktu kayak kuning telur gitu, Iya. tapi ini asem. Asam. Gitu rasanya. Nah ini juga bisa apa kita jadi patokan ini. Seandainya dia banyak itu polen, ini namanya polen kan. Polen. Nah, polen itu berarti anakan di dalam log itu banyak yang netas. Oh, tapi Ya. ini cuma Ini sedikit ya Pak ya? Ya, berarti masih telur itu, belum ada yang menetas. Nah kayak gini yang kita jaga ini, yang kayak semut gini kan. Makanya harus dicek terus ini. Kuncinya harus Ya. rapet ya Pak? Ya. Intinya jangan ada apa celah semut itu masuk. Maka di sini kan dikasih propolis ini kan untuk lengketkan plastik. Ini apa Pak? Ini propolis. Propolis. Iya. Kita yang buat gitu ya? Enggak dia. Oh mereka juga, berarti mereka benar-benar ngebangun rumahnya sendiri. Iya, ini kalau seandainya kita bongkar dia buat lagi. Oh, iya, Dia tutup lagi.
Nah, kita setelah dari Pak David sudah mendengarkan penjelasan mengenai madu kelulut, kita mau langsung panen. Nah, sekarang kita ditemenin oleh Pak Iwan. Pak Iwan. Ya. Nah, Pak Iwan lagi panen nih pemirsa. Ternyata yang tadi kita obrolin bareng Pak David itu yang dipanen. Banyak nih Pak stoknya Pak. Ya, kalau maksudnya stok yang kayak gimana nih? Stok dari madunya. Ya, kebetulan kan cuacanya kurang bagus nih. Biasanya kalau cuacanya kurang bagus, biasanya kelulutnya ini dia cari makannya di sini, di dalam ini. Dia nggak bisa keluar karena ada hujan. Betul. Jadi apa yang udah dia hasilkan ini dia makan kembali. Karena akhirnya dia posisinya seperti ini semua nih. Tuh ada yang jadi kayak gini kan, tulis, terus ada yang kosong nih. Ada yang kosong. Ya, karena mereka ini nggak bisa cari makan di luar karena kondisi hujan. Hujan. Ya. Berarti poinnya cuaca mempengaruhi ya Pak? Iya, cuaca mengurangi ini, terus juga musim. Musim bagaimana tuh Pak? Nah, musim bunga itu kan. Itu kalau misalnya musim bunga, ya namanya juga bunga apa aja ya. Nah, itu bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi banyaknya di dalam suatu log ini. Karena setiap log itu kan beda-beda. Iya, betul. Alat yang digunakan untuk pengambilan madu udah modern ya Pak? Udah canggih? Iya, udah canggih. Apa ini namanya Pak? Itu apa nama seperti biasa itu untuk penyedot madu ya, istilah penyedot madu. Biasanya kan menggunakan speed itu ya. Yang saya tahu kayak suntikan gitu Pak? Ya, karena itu kan prosesnya terlalu lama. Makanya kita punya ide itu, yang teman itu, yang si Doni yang punya itu. Cari di YouTube, ketemulah itu mesin ini untuk buat ini. Oke, dia udah canggih pemirsa, udah pakai Iya, ini. mesinnya ini seperti kayak mesin apa ya? Ini saya lihatin dulu ya. Boleh Pak, boleh dilihatin. Ah, Nah, ini mesin yang digunakan untuk panen si madunya ya Pak ya? ya. Nah, mesinnya ini kayaknya seperti mesin apa yang ada di akuarium ya. Cuma beda. Ya, cuma beda, fungsinya beda. Udah pakai tenaga listrik ya Pak ya? Ya. Nah, ini yang bikin saya salah fokus lagi. Ini untuk minyak Ya, biasanya kan Gimana, versi yang apa namanya yang sering panennya kan beda-beda. ya. Kalau saya kan biasanya saya yang mana nih, punya teman nih, punya Don ini. Itu saya menggunakan minyak tolen ini supaya gimana ya, nggak terlalu di ini kan ya. Tapi walaupun pakai minyak tolen dulu ya, kalau ketemu yang buas tetap diserang gitu. Oke, berarti Ya. dalam satu koloni itu berbeda-beda Iya. pola pikirnya juga ya Pak ya? Iya, contohnya Ada ini. yang- Ini kan nggak apa-apa nih. Saya nih nggak apa-apa nih. Tapi biasanya kalau ada yang buas itu dibuka aja udah nyerang nih. Oh gitu, kita harus tetap hati-hati juga pemirsa, walaupun katanya Iya. terkenal dengan tanpa sengatan. Iya. Gitu. Sama kayak tadi juga awalnya saya merasakan sensasi agak gimana gitu. Tapi dikatakan tambah sengatan dia juga nyengat, Mbak. Tapi nyengat juga. Iya, coba kalau dia tuh sengatnya kenapa nggak sakit itu di pelipis nih, Mbak. Karena saya sering melakukan ini kan, jadi saya tahu iya, kan. Iya, betul. Ya, di sini itu lumayan sih.
yang lebih ini lagi terkenal lagi kalau dari lebah ini kan ratu-ratunya, Pak. Ya. Nah, kalau dalam satu log ini ratunya ada berapa? Ratunya itu satu. Satu. Ya, dia ada kemungkinan dua, cuman yang satunya biasanya nggak keluar ratunya itu, masih dibungkus sama koloninya itu di dalam kantong telur. Oh, disimpan gitu ya? Biasanya kalau udah persiapan gitu, biasanya apa ratu utamanya itu udah nggak kurang produktif lagi lah untuk bertelur gitu kan. Jadi dia udah ada cadangan. Nah, begitu ratunya itu pergi atau mati, nah itu dia keluarin ratu yang udah jadi tadi. Yang baru lagi. Yang baru lagi. Oh, kayak Jadi kalau satu persiapan. log itu satu ratu itu. Tapi ada kemungkinan Ya, yang dua gitu dua, ya, Pak, cuman ya? yang satunya dibungkus sama dia, belum Iya, boleh iya, apa iya, keluar. iya. Nah, ini kan mereka koloni ini kerja-kerja gitu ya, Pak, ya? Iya. Ada sebenarnya koloni ini ada berapa tipenya atau jenisnya sih, Pak? Banyak itu, ada koloni pekerja, yang pekerja itu kan yang keluar masuk ini. Oh, keluar Ada yang masuk, cari madu, yang ngambil. ya, yang kayak tadi kan ada yang kaki putih-putih Nah, itu kan. ini nih. Nah, nih. itu. Nah, itu dia pemirsa. Nah, itu terus ada koloni jaga. Hmm. Dia jaga yang mondar-mandir dicocot itu kan. Jadi siapa yang dianggap ganggu itu, maka dia yang nyerang duluan ini. Oh, kayak satpamnya lah ya iya. di depan gerbang Ada gitu. koloni bagian pengasuh, bagian ngecek telur itu kan. Mm-mm. Nah, itu. Ngerasain manfaat madu kelulut itu rutin 2 minggu aja. Saya kasih waktu 2 minggu, itu pagi 2 sendok, sore 2 sendok. Mm-mm. Selama 2 minggu nanti terasa benar itu manfaatnya, terutama yang sering masuk angin. Oh. Ya. pengobat. Kedua, kalau apa hawa dingin itu ya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Mm-mm. Itu ya, apa manfaatnya itu. Ya, kalau di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, kita ada beberapa warga itu melakukan usaha madu kelulut atau yang disering dengan dikenal nama trigona. Ya, itu manfaatnya kalau untuk kesehatan sangat banyak itu, Pak ya. Merupakan vitamin bagi tubuh, untuk asupan gizi juga. Namun dari aspek keekonomisannya ini sangat menjanjikan, Pak. Kalau terutama faktor lingkungan, kita kalau mengadakan peternak madu kelulut ini sangat cocok, karena di sekitaran kita kan ada bunga-bunga warga, itu kan sumber dari pakanan madu kelulut tersebut. Untuk menghasilkan madu, dari segi keekonomisannya mungkin dapat menghasilkan tambahan untuk pendapatan keluarga. Ini karena menurut pasaran yang dijual ini sebotol sekitar 300 ml itu dipasarkan dengan harga kurang lebih 100.000 itu, Pak. Ya, kalau diberatkan netonya sekitar 200 on juga ya. Ya, jadi sangatlah menjanjikan untuk warga sekitar Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding. Namun dengan adanya program ini, supaya ini bisa menginspirasi keluarga yang lain untuk bergabung di usaha madu kelulut ini, supaya dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarga masyarakat Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding. Kalau sepengetahuan kami ini masih bersifat individual, Pak ya. Kalau misalnya dari dinas terkait bisa mengadakan pelatihan supaya ada kelompok-kelompok usaha bisa bergabung, itu sangat kami harapkan. Nanti kami
berapa warga di kelurahan ini yang ada keinginan atau berkeinginan untuk menjadi usahawan madu ini, kami bisa ajukan semacam proposal ke dinas terkait itu Pak, supaya membantu perekonomian di kelurahan. Karena kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding ini satu-satunya di kecamatan ini Pak, selainnya desa itu, 14 desa satu kelurahan. Jadi kami sangat berharap sekiranya di kelurahan ini ada suatu kegiatan usaha yang lebih lah, terutama di usaha madu kelulut ini Pak ya. Nah ini nih pemirsa yang tadinya saya bilang itu selang, ternyata itu koloninya buat sendiri untuk jalan keluar masuk. Si koloninya bekerja cari makan. Oke pemirsa, cukup sampai di sini keseruan kita hari ini berkelana belajar bagaimana cara budidaya dari madu kelulut. Sudah kita tahu bahwasanya manfaatnya juga banyak. Untuk yang sering masuk angin tuh boleh banget konsumsi madu kelulut dengan cara rutin. Oke pemirsa, saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.